Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera pada kita semuanya. Mungkin pada kesempatan hari ini biasa kita sharing-sharing, kita menyampaikan aspirasi ataupun kita belajar bareng untuk merenungi, untuk mengevaluasi. Yang mana pada kesempatan hari ini kita ambil tema peran dan tindakan kita menuju perubahan. Jadi saya mengajak pada rekan-rekan semuanya dari berbagai komunitas, baik di Yayasan BIM, di komunitas home sharing, serta di komunitas-komunitas yang lain. Mari kita merenungi dan kita berpikir sejenak, apa sih peran dan tanggung jawab kita semuanya, dan apa tindakan kita yang perlu kita ambil. Saudara-saudaraku semuanya di luar sana, banyak di masing-masing pihak beramai-ramai mencari pembenaran, menjatuhkan sana-sini, menyalahkan sana-sini. Namun dalam hal ini tentunya perlu kita sadari bersama bahwasanya perubahan itu tidak akan terwujud ketika kita hanya menyalahkan sana-sini, menjustis sana-sini. Tentunya kita mau berusaha, kita mau berpikir, kita mengambil peran, kita mengambil sikap yang akhirnya kita mengambil tindakan. Apakah itu? Mari kita pikirkan bersama. Pertama-tama, marilah kita sikapi ataupun pikirkan bahwasanya semuanya itu adalah ada penyebabnya. Penyebabnya tidak lain adalah dari kita semuanya. Ini yang perlu kita garis bawahi, kita introspeksi diri, kita kaji menuju perubahan ke depan. Kenapa saya bisa mengatakan hal ini? Karena jelas-jelas kerusakan di muka bumi ini adalah karena ulah manusia. Yang poin pertama, ada petunjuk yang berikutnya. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita tidak berusaha merubah nasib kita sendiri. Kalau kita cuma menjustis sana-sini, menjatuhkan sana-sini, tentunya akan terjadi gesekan, akan terjadi pro kontra, akan terjadi permusuhan. Maka saya mengajak pada rekan-rekan dan saudara-saudaraku semuanya, marilah kita ambil sikap, kita ambil peran, kita mulai bertindak, kita mulai cerdas. Karena ini saatnya kita harus mau tidak mau untuk menuju perubahan, kita harus bentuk mental kita, bentuk keberanian kita, dan bentuk kecerdasan kita gali. Satu contoh misalkan, ini kita awali dari hal yang paling bawah, pemerintahan yang paling bawah. Kita lihat di komunitas-komunitas, di kelompok-kelompok tertentu, hampir mayoritas mencari pembenaran di masing-masing kelompoknya karena semuanya ada kepentingan. Namun dalam hal ini ketika kita semua mencari solusi, mencari jalan keluar untuk mengambil tindakan-tindakan yang pada notabene adalah dengan tujuan murni untuk menuju perubahan tanpa ada kepentingan, maka inilah saatnya kita ke sana. Mungkin saudara-saudaraku semuanya, saya ambilkan contoh aja. Adanya pemerintahan, adanya negara ini bermula dari desa, dari pemerintah desa. Coba kita pikirkan bersama. Ketika kita semuanya mengambil peran dalam posisi keberadaan sebagai masyarakat desa, suatu fakta dan real yang ada. Ketika kita diberi kepercayaan, ketika kita diberi amanah untuk memilih pemimpin kita, ini tataran desa, tataran kabupaten untuk memilih bupati kita, untuk memilih DPR kita selaku wakil rakyat. Coba kita renungkan. Andaikan masyarakat itu benar-benar memilih pemimpin dan benar-benar memilih wakilnya, insya Allah tidak akan terjadi sebuah kerusakan yang fatal, dan insya Allah akan segera terjadi perubahan. Suatu contoh, saudara-saudaraku dihadapkan untuk memilih pemimpin di desa.
kepala desa taruhlah. Ketika kita tahu persis materi konsep yang harus kita lakukan sebagai rakyat, sebagai masyarakat, yang mana di situ ada 3 hal yang perlu kita ketahui sebagai tugas dan kewajiban rakyat. Yang diantara nomor 1 adalah memilih pemimpin dan wakil rakyat dengan konsep yang benar. Apa itu konsep yang benar? Perlu kita renungkan. Tidak lain, konsep yang benar adalah kita koreksi, kita klarifikasi calon itu seperti apa. Suatu misal dengan konsep yang benar, punya karakter yang baik. Di antaranya adalah ada 4 kriteria karakter yang baik. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua punya karakter amanah. Yang ketiga aspiratif. Artinya itu mampu menyerap, mendengarkan suara hati daripada rakyat. Yang keempat adalah punya kemampuan, mampu menyelesaikan dari berbagai problem yang ada di daerah, di desa ataupun di wilayahnya masing-masing. Insya Allah dengan 4 kriteria ini terpenuhi, masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah berani mengambil sikap, inilah saatnya perubahan. Namun dalam hal ini di era sekarang, di saat sekarang, masyarakat masih dengan mudahnya dibodohi. Dengan uang yang tidak seberapa, taruhlah di angka 100-200 ribu yang pada notabene untuk jajan ke warung 1, 2, 3 kali habis. Hanya rela dibeli dengan uang tidak seberapa itu yang akhirnya menerbitkan, menghasilkan, mendapatkan pemimpin yang tidak layak. Coba kita renungkan, siapa sih kira-kira yang salah? Yang dipilih ataupun yang memilih? Ini poin yang pertama kita renungkan. Kalau saya boleh mencontohkan, bagaikan seseorang itu jualan mie, jualan barang, tahu itu rasanya tidak enak, kenapa harus dibeli? Padahal kita banyak kompetitor, banyak produk yang lain yang lebih enak. Inilah kebodohan di saat era sekarang yang kita tidak rasakan, tidak kita renungkan. Ini salah satu hal di antara yang saya sampaikan tadi. 3 peran kewajiban rakyat ataupun masyarakat. Sekali lagi saya perjelas. Nomor 1 adalah memilih pemimpin dan wakil rakyat dengan konsep yang benar. Yang kedua, kita bisa melakukan pengawasan, karena pada prinsipnya pengawasan itu adalah menjadi kewajiban kita semuanya, menjadi peran kita semuanya untuk mengambil tindakan dan mengambil sikap. Karena hal itu adalah salah satu kewajiban daripada masyarakat ataupun rakyat. Insya Allah ketika rakyat sudah berperan mengambil tindakan hal itu, maka inilah saatnya kita menuju perubahan dan kita mulai merintis untuk membangun kecerdasan masyarakat dan mengambil sikap untuk menuju ke sana. Yang ketiga adalah kita melakukan peran kita mendoakan para pejabat dan wakil kita. Karena apa? Mereka adalah kita berikan kepercayaan, kita berikan amanah untuk menuju perubahan, untuk memperjuangkan wilayah kita masing-masing yang sesuai dengan target kita. Ini tentunya yang perlu kita sikapi ataupun kita kaji bersama, perlu kita evaluasi dan kita renung bersama. Silakan kita untuk mengambil tindakan dan kita mengambil sikap untuk menuju tujuan kita ataupun target kita bersama. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.